dari sinaran matahari. Ada lagi yang tahu? Selain itu, untuk menghindari hujan, untuk menghindari panas, dan untuk menjaga kehormatan kita. Nah, itu manfaatnya kita berpakaian. Nah, sekarang apa saja bahan dasar dari pakaian itu? Ada yang tahu bahan dasar dari pakaian? Enggak, itu kainnya. Bahan dasarnya dari sutra. Biasanya sutra itu dipakai untuk baju istimewa ya. Nah, dan bahan dasarnya yang kedua yaitu dari kapas. Biasanya dari kapas itu buat baju sehari-hari itu nyaman dipakai. Nah, yang ketiga terbuat dari bulu domba. Misalnya bikin baju adat, baju-baju penting itu terbuat dari bulu domba. Yang keempat terbuat dari kulit. Pernah dengar kan baju kulit yang terbuat dari kulit? Bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana, yaitu dengan dijahit
ragukan. Setelah itu baru diolah zaman dulu ya. Nah sekarang udah zaman modern, kita punya mesin kan, tidak pakai cara tradisional lagi. Nah cara mengolah kain pun sekarang dengan cara modern nih. Dulu kan zaman dulu kan nih kapas, lalu memikul kapas, diolah kapasnya, lalu menjadi benang. Setelah itu menenun kain kan, setelah itu menjadi kain, lalu membuat pola. Setelah membuat pola baru menjadi baju. Nah cara proses pembuatan kain itu ada dua cara, yaitu cara tradisional dengan cara modern. Cara tradisional dengan cara menjahit biasa, menjahit, dan cara modern itu dengan mesin. Jadi sekarang sudah maju ya. Nah jadi tugas kalian coba buka halaman 76. Coba dibaca dulu teksnya, mengolah bahan dasar pakaian. Nah ibu buat kelompok dulu ya. Kelompok 1 deretan ini, kelompok 2 ada yang mau pindah sini? Enggak apa-apa, berdua di sini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Apa tugas kalian setelah memahami teks dari bacaan mengolah bahan dasar pakaian? Nah, informasi apa sih yang kalian dapatkan dalam teks tersebut? Nah, setelah itu masing-masing kelompok lalu presentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Sudah paham semuanya pertanyaan dari Ibu? Sudah paham? Sekarang silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
itu bedanya. Keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu mempunyai keberagaman pekerjaan. Mengapa ada yang tahu? Mengapa? Jadi dijelasin di sini ya. Karena manusia itu makhluk sosial ya, butuh orang lain. Jadi butuh bantuan orang lain. Makanya kita itu mempunyai keberagaman pekerjaan. Banyak kan macam-macam pekerjaan. Nah, pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Ada yang tahu apa pekerjaan yang menghasilkan barang? Ada yang tahu? Tidak ya? Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu peternak, menghasilkan nanti barang kan, nanti ada misalnya peternak ayam bisa menghasilkan telur misalnya kan, peternak kambing nanti kambingnya bisa kecil kan menghasilkan barang, peternak petani bisa menghasilkan padi, bisa menghasilkan barang kan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menghasilkan jasa. Apa contohnya? Nah, guru kan, guru di sini pekerjaannya itu membutuhkan jasa. Dan juga tukang make up misalnya, itu kan membutuhkan jasa. Tukang henna misalnya, lalu polisi, dokter kan membutuhkan jasa. Nah, sebenarnya kerjaan itu ada yang membutuhkan keterampilan dan ada juga yang tidak membutuhkan keterampilan. Nah, pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan apa saja? Nah, cukup petani ya, tidak membutuhkan keterampilan komputer misalnya tidak. Nah, lalu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan apa? Nah, kantor membutuhkan keterampilan, pegawai bank kan membutuhkan keterampilan ya. Keterampilan public speakingnya maupun keterampilan komputernya dan keterampilan yang lain-lain ya, seninya bisa ya. Lalu apa jenis pakaian yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu dekat rumahnya itu pekerjaannya apa? Petani, apa lagi yang di lingkungan kita yang kita ketahui itu? Jualan, berjualan. Ada lagi pekerjaan? Nah, pasti murid-murid ini bertanya ya, Bu, kenapa sih kita itu pentingnya itu membutuhkan pekerjaan gitu? Ada yang tahu mengapa pentingnya manusia itu memiliki pekerjaan? Untuk Itu ya untuk menghasilkan uang dan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Jadi kita manusia itu butuh pekerjaan. Entah kalian besok pekerjaannya jadi guru, jadi dokter, besok jadi polisi, jadi poluan ya. Nah, ibu doakan semuanya besok mempunyai pekerjaannya masing-masing. Nah, sekarang dari pembelajaran kita pada hari ini, apa kesimpulannya yang anak didik ibu ini yang bisa kalian simpulkan apa? Apa kesimpulan pembelajaran kita pada apa? Memudahkan manusia untuk memenuhi. Jadi itu kesimpulannya ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini itu dengan pekerjaan kita dapat mengetahui pekerjaan yang memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pembelajaran ibu pada hari ini ada yang memaham tidak apa yang ibu sampaikan? Ada yang memaham dengan apa yang ibu sampaikan? Semuanya paham ya? Kalau gitu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan